Anak-anak yang Bapa kasihi, mari kita lanjutkan petualang dalam kerajaan Allah setelah Saul tiada, di mana Daud dapat tinggal di Israel dengan aman. Oke, kita sudah ikuti bagaimana Daud memohon kelegaan dari Tuhan. Permohonan yang bukan untuk kepuasan dirinya, melainkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersama dengan Daud, kita semua sadar bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya pada saat yang tepat. Mari kita renungkan terus firman-Nya, konsentrasi ya supaya bisa menjawab pertanyaan. Halo adik-adik, saatnya kita belajar firman Tuhan kembali bersama-sama. Dan kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami, berkatilah kami untuk boleh menggali dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kami. Dalam Kristus Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan. Amin. Adik-adik, Daud telah mendengar kabar bahwa Saul telah tiada. Berarti Daud ini bisa pergi ke tanah Israel dengan aman. Mengapa? Karena orang yang selama ini mengincar kecelakaan dan kematian Daud telah tiada. Inilah sebenarnya yang menjadi kerinduan Daud yang begitu dalam. Walaupun Daud telah mengungsi di tanah orang Filistin. Dan di saat itulah juga Daud sadar inilah waktu Tuhan menggenapi janjinya untuk mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Karena Daud sadar akan kenyataan ini, apakah kemudian Daud dengan begitu saja pergi kepada orang-orang Israel? Tidak, adik-adik. Daud tidak mengulangi kesalahan yang dulu pernah dia lakukan ketika dia lari dari Saul, pergi kepada orang-orang Filistin, dan akhirnya dia melakukan banyak pelanggaran di sana. Dia menolak umat Tuhan dengan mulutnya dan dia banyak melakukan kebohongan di sana. Daud tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Daud mau mencari pimpinan Tuhan. Karena inilah kerinduan terdalamnya dia sebenarnya ketika dia ada di daerah orang Filistin. Daud berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bolehkah hambamu ini pergi kepada salah satu kota di Yehuda? Tuhan menjawab, pergilah. Apakah ketika Tuhan sudah menjawab, pergilah, kemudian Daud langsung pergi begitu saja? Tidak, adik-adik. Tetapi Daud berdoa dan bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau hambamu ini boleh pergi ke salah satu kota di Yehuda, kemanakah hamba harus pergi, Tuhan? Tuhan menjawab, ke Hebron. Nah, Daud bersama dengan 2 istrinya dan semua pengikut-pengikutnya pergi ke kota Hebron. Ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita semua, adik-adik. Mungkin kita mempunyai cita-cita yang mulia, yang agung, yang besar, yang layak kita kerjakan. Tetapi sungguhkah kita bertanya kepada Tuhan? Sungguhkah kita berdoa minta pimpinan Tuhan? Supaya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Ini hal yang penting untuk kita kerjakan. Nah, setelah beberapa waktu Daud berada di Hebron, orang-orang Yehuda datang untuk mengangkat Daud menjadi raja atas Yehuda. Daud semakin menyadari inilah awal Tuhan menggenapi janjinya. Dan Daud sungguh-sungguh menyadari tugas yang begitu berat namun mulia yang Tuhan berikan kepadanya. Apakah itu?
memperhatikan kepentingan, kebutuhan orang-orang Israel yang pada waktu itu sudah sangat merosot kehidupannya selama diperintah oleh Saul. Tetapi akankah Tuhan benar-benar berkenan memimpin Daud untuk menjadi raja atas Israel? Toh waktu itu Daud baru memimpin orang-orang Yehuda saja. Pastilah Tuhan akan berkenan. Tetapi di saat seperti ini, Tuhan sedang menguji Daud. Apakah Daud benar-benar mau mentaati Tuhan, mau melangkah seperti yang Tuhan kehendaki, ataukah Daud hanya mau mengikuti pengertiannya sendiri? Dan sebagai raja atas orang-orang Yehuda, kemudian Daud mengirimkan utusan kepada orang-orang Yabesi Gilead. Mengapa? Karena orang-orang Yabesi Gilead inilah yang melakukan penguburan untuk Saul. Daud benar-benar sangat menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud benar-benar tidak melupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada orang Israel melalui Saul sebelumnya. Maka Daud mengirimkan utusan dan berkata kepada mereka, memberikan pengharapan, penghargaan kepada mereka bahwa Daud tidak akan melupakan itu semua dan nanti akan berbuat baik kepada mereka. Daud menyatakan bahwa dialah sekarang yang menjadi raja atas Yehuda. Dengan perkataan ini, apa yang mau dimaksudkan oleh Daud? Daud mau mengatakan bahwa dia ingin menjadi raja atas Israel tanpa ketidakadilan dan tanpa kekerasan. Namun adik-adik, ternyata waktu Daud untuk menunggu untuk menjadi raja atas seluruh Israel begitu berat. Mengapa demikian? Karena di saat itu Abner bin Ner itu adalah salah satu panglima dari Saul, berhasil mengalahkan orang Filistin sehingga dia mengembalikan beberapa wilayah yang dulu dikuasai orang Filistin sekarang direbut kembali oleh orang-orang Israel. Dan Abner bin Ner mengangkat Isi-Boset, yaitu anak dari Saul, untuk menjadi raja di Mahanaim, raja atas seluruh Israel. Adik-adik, kalau kita sedang menunggu sesuatu, misalnya saja menunggu, Papa berjanji nanti akan jalan-jalan, tetapi pada waktu itu Papa tidak pulang-pulang, kemudian kita telepon Papa, kita WA Papa tidak membalasnya, tidak menjawabnya, apa yang kita rasakan? Begitu berat sekali. Dan pada waktu itu seperti itulah yang dirasakan oleh Daud. Daud begitu berat, ini Tuhan benar enggak sih bahwa Engkau berjanji kepadaku bahwa aku akan menjadi raja atas Israel? Pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi pada waktu itu Tuhan sedang menguji Daud. Benarkah Daud menyadari, mengimani bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Adik-adik, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang melakukan sesuatu untuk meraih cita-cita kita, jangan lupa bersandar kepada Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk menggenapi janji-janji-Mu kepada setiap kami. Hanya Tuhan, ketika kami belum melihat apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami, biarlah kami dengan setia menunggu waktu Tuhan, sehingga supaya kami tetap tekun terhadap apa yang harus kami lakukan. Kami mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang penuh syukur, hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang mau sungguh mengimani waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan berikan melalui Daud. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ternyata
ternyata Daud masih menghadapi rintangan berat. Bekas panglima perang Saul itu berhasil merebut kembali sebagian wilayah Israel dari orang Filistin. Tuhan membawa Daud untuk menunggu dengan sabar, menanti waktu Tuhan yang sempurna. Mari bersama Daud kita serahkan beban kepada Kristus dan bersedia untuk menerima beban yang ringan dalam bijaksana Tuhan. Lanjutkan terus membaca dari 2 Samuel 2 ayat 12 sampai 3 ayat 5. Terus semangat merenungkan firman Tuhan dan menjadi saksinya.